kayak Naruto, kayak One Piece. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk part Fundamental Art di Game Academy Basic 3. Di video kali ini kamu akan menonton pembahasan untuk tugas chapter 6, yaitu Value dan Line Weight. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh aku, M, Program Manager untuk Game Academy, bersama dua mentor kita, yaitu Saya AAS. dan Saya Willy. kalau kayak gitu kita langsung lihat instruksi tugasnya apa. Jadi di chapter 6 ini ada line weight, bikin 5 gambar dengan 2 objek atau lebih yang saling overlapping. Kita langsung masuk aja ke si pembahasan tugasnya. Dari Henry, seperti yang kita lihat ini tugasnya itu udah kelihatan banget yang ada garis tebal sama garis tipis. Nah mungkin masih ada kayak yang ini ya, kayak yang nggak ada fokusnya gitu. Jadi kayak lebih baik ada fokusnya. Nah, contoh fokusnya, kalau misalnya benda yang ada fokusnya itu kayak yang di kiri atas ini nih. Kan ada icon-icon itu ya, icon-icon kartu remi ya. Kan udah kelihatan banget tuh fokusnya udah yang paling depan kan, icon hatinya, lambang hati itu. Nah, makin ke belakang itu makin tipis. Kalau dari penjelasan tugasnya juga emang seperti itu sih gitu. Cuman masih banyak yang belum melakukan itu. Ada garis yang tebal sama garis yang tipis kan. Nah, jadi kalau misalnya yang kayak tadi, yang contoh yang gambar itu, jadi dia yang gambar hatinya tebal, yang ininya nggak terlalu tebal. Nah, terus makin ke belakang tuh makin tipis lagi kan, karena dia emang ngasih fokusnya di yang hati. Nah, gambar wajib berarti yang bener-bener paling tipisnya di belakang. Jadi karena dia bukan fokus, jadi bikin garisnya putus-putus juga nggak kenapa-kenapa sih. Jadi bikin yang bener-bener tipis banget ini. Nah, ada contoh yang lainnya, kalau misalnya gambarnya satu benda gitu, itu tuh gue ngasih contohnya tuh gambar bunga. Jadi gambar bunganya itu terinspirasi dari salah satu tugas punya peserta juga, bikin bunga yang ada daunnya gitu. Nah, jadi kan ini kan garisnya udah tebel ya, ini fokus. Nah, misalnya kita mau jadiin fokus si bunganya gitu. Nah, jadi benda-benda yang lainnya kita bikin tipis aja. Jadi di belakangnya itu ada daun. Nah, cara untuk bikin fokus itu juga ada banyak macam kan ya. Jadi kan fokus itu kan kayak focal point-nya kan. Nah, gue bikin bunganya jadi fokus kan. Nah, yang benda lainnya dibikin lebih tipis. Cara untuk memberi fokus tuh selain nebelin garis kayak yang tugas yang sekarang, itu juga bisa digedein sih. Jadi yang jadi fokus tuh lebih gede daripada benda yang lain gitu. Jadi ini daunnya gue bikin lebih kecil daripada si bunganya, karena bunganya ini fokusnya. Kalau dari tugas-tugas yang dikumpulin kemarin tuh masih banyak yang ya udah satu ini gitu, satu ukuran semuanya. Jadi nggak ada tebal tipisnya garisnya gitu. Contoh tugas yang gue contoh itu, yang gue ambil ini, jadi dia daunnya sama lebih gede daripada sama gedenya sama bunganya. Nah, jadi kan kelihatan kan bedanya gitu, yang kalau misalnya salah satu dijadiin fokus, ada garis tebal tipisnya, sama yang enggak gitu. Nah, si Henry ini juga sebenarnya udah paling oke menurut gua dari peserta-peserta yang lain, karena dia udah kelihatan banget garis tebal tipisnya di sini. Seperti yang gambar yang di atas ini kan, jadi dia ada garis tebal tipisnya. Cuman yang disayangkan itu nggak ada fokusnya aja gitu. Cuman yang kiri atas ini sih ya udah oke banget, yang gambar ini icon remi. Sip. Oke, kalau kayak gitu kita langsung ke tugas yang video. Oke, jadi tugas kedua ini adalah menggambar 2 arrowhead, jadi berserta shadingnya. Nah, jadi kalau untuk tugas yang ini kan kita nilainya itu value dan shadingnya ya, ada berapa macam ketebalan bayangan gitu. Jadi kan kalau misalnya kamu nonton anime itu biasanya shadingnya tuh dipakainya 2 doang tuh, kayak Naruto, kayak One Piece. Jadi ada yang gelap ya, bener gelap, atau di sini tuh disebutnya kayak shadow, terus kayak bayangan berikutnya tuh langsung ke shadow aja sama key light. Nah, biasanya kalau di anime itu kayak gitu kan. Nah, cuman di sini tuh
kita kan kalau dilihat dari penjelasan tugasnya itu ada banyak. Nah, kalau dari tugas-tugas yang disubmit kemarin, nah ini punya Henry lagi yang paling mendekati sempurna karena dia banyak banget pakai shadingnya. Jadi udah kelihatan kan misalnya di sini kayak ada si cast shadow-nya nih, cast shadow, terus di sini kan si key light, terus ada shadow tambahan. Nah, kebanyakan yang submit tugas itu masih kayak anime, jadi terlalu banyak key light-nya daripada bayangannya gitu. Nah, kita lihat dari yang punya Henry ini udah baik banget sih. Cuman kalau misalnya saya masih bisa ngasih saran lagi, untuk cast shadow-nya itu bisa dibikin lebih gelap lagi daripada ini gitu. Jadi dibikin bener-bener ngeblok. Jadi nggak diarsir doang. Yang sekarang jadi cast shadow di sini itu bisa untuk jadi bayangan yang lain lagi, untuk jadi shadow-nya kah atau untuk jadi yang lain. Jadi biar varian shadow-nya makin banyak. Masuk ke tugas yang selanjutnya yaitu color. Jadi peserta diminta untuk membedah 5 gambar. Yang dibedah itu adalah color harmoninya, low key, high key value-nya. Terus apakah gambar itu termasuk cool atau warm color? Kemarin tuh masih banyak yang salah nge-submit tugasnya nggak kayak gini, yang nggak disertain warnanya, nggak disertain color wheel-nya. Jadi cuman tulisan doang, jadi nggak bisa saya nilai. Nah, tapi ini kita ngambil salah satu aja. Jadi dipilihnya punya Erdinal. Kalau untuk lukisan yang pertama ini mestinya itu sebenarnya dia pakai spray complementary, yaitu biru tua ini, terus terus ke orange ini, sama orange tua ini. Nah, terus kalau untuk high atau low key value-nya, lukisan ini setelah di grayscale karena masih banyak warna-warna cerah seperti yang di sini, terus yang di sini kan bagian-bagian ini. Nah, ini masih pada terang nih semuanya nih. Jadi masuknya ke high key value. Karena fokusnya juga terang kan. Oke. Terus lanjut ke lukisan yang kedua. Nah, jadi kalau Erdinal itu di sini nyebutnya complementary. Sedangkan di sini sedikit banget pakai warna orange-nya. Jadi kan kebanyakan dia cool color kan. Jadi kalau yang saya lihat di sini itu kebanyakannya makanya warna analogus. Dari biru muda ke ungu tua ini. Karena emang didominasinya warna biru-biru gitu sih. Biru-biru semua, dan mungkin kayak di sebelah sini itu masuknya ke ungu kali ya. Gitu. Nah, kalau untuk high atau low key value-nya dia masuk ke high key. Karena emang lihat di sini tuh ini terang semua. Jadi kayak 80% atau 75-80% lukisannya didominasi oleh warna yang terang. Jadi untuk yang dikerjain Erdinal ini submitnya udah bener. Kalau untuk lukisan yang ini dia pakai warm color, terus harmonic colornya juga udah bener. Cuman dominasi warnanya ini yang bener itu high key value. Jadi warna yang darknya itu bener-bener sedikit sekali di sini dan di sini doang. Jadi mestinya dia masuk ke high key value. Itu tadi pembahasan untuk tugas chapter 6, yaitu value, color, dan line weight. Sekali lagi terima kasih buat kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materi ini, langsung ditanyain di sosial komen yang bisa kamu temuin di kolom sebelah kanan ketika kamu mengakses Biogen Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan untuk tugas Fundamental Art Biogen Academy batch 3, aku M, bersama saya AA dan saya Willy. Kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.